Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Taruk Pangkal Isai. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 9 sampai dengan ke-12. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang Taruk pangkal Isai yang sudah Tuhan canangkan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan belajar tema tentang Taruk pangkal Isai. Apa yang dimaksud dengan taruk? Taruk itu adalah tongkat yang seringkali dikaitkan dengan tongkat gembala pada zaman Tuhan Yesus dan di dalam zaman Alkitab. Di dalam dunia umum, taruk itu adalah tongkat kekuasaan yang kita bisa lihat dipegang oleh raja-raja. Dalam militer ada tongkat yang dipegang oleh komandan perang yang seringkali dipegang dalam bentuk yang lebih pendek daripada tongkat raja atau tongkat gembala. Artinya, taruk sendiri adalah artinya tongkat kekuasaan, pemegang kekuasaan tertinggi yang punya kemampuan untuk mengolah segala sesuatu dan seluruh pihak itu akan tunduk kepada taruk tersebut sebagai bentuk kekuasaan yang dipegang oleh seseorang. Apa yang dimaksud dengan taruk pangkal Isai? Isai adalah tentu adalah leluhur daripada Daud. Yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan nubuatkan akan terlahir seorang juru selamat Immanuel dari Isai. Isai yang menjadi daripada orang tua Daud itu akan melahirkan dari keturunannya yaitu seorang juru selamat. Mari kita baca kembali dari ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11, ke-12. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab aku akan memuliakan engkau, akan memuliakan Yesus di antara bangsa-bangsa. Menyanyikan mazmur bagi namamu, nama Yesus. Dan selanjutnya bersukacita bangsa-bangsa dan umatnya Yesus. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia, memuji Kristus. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, ia akan membangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Seluruh kekuasaan tertinggi artinya Taruk pangkal Isai ada di dalam diri Kristus. Mengapa demikian? Kita perlu pahami, Kristus tidak hanya datang sebagai manusia, tetapi pribadinya memang Allah yang berbagian dari Allah, bagian dari Allah Tritunggal, yang esa, yang menyeluruh, berbagian dalam penciptaan, punya kekuatan, punya kemampuan, punya kuasa, punya kebenaran, punya kekudusan, punya keagungan, punya kemuliaan, dan tidak ada pihak manapun selain dirinya yang memiliki kemampuan-kemampuan kekuasaan melebihi daripada apa yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga firman Tuhan berkata, sewaktu Taruk itu dari pangkal Isai terbit, semua itu ia akan membangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya semua bangsa-bangsa akan menaruh harapan, tunduk padanya dan berlindung padanya, memohon segala sesuatu yang terbaik darinya sendiri. Sahabat seperjalanan, Taruk pangkal Isai. Kalau kita boleh mengatakan setiap orang ada yang mengaku-ngaku punya taruk sendiri, punya tongkat sendiri. Tidak heran. Dan setiap ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan tarukku itu atau tongkatku sebagai tongkat yang terbaik, paling sempurna, tidak ada yang lebih. Mengaku-mengaku sebagai orang yang paling baik, paling luar biasa. Sesungguhnya adalah sifat keberdosaan manusia. Semenjak manusia itu mulai jatuh dalam dosa, digoda sedemikian rupa. Sewaktu engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan jadi sama seperti Tuhan. Atau lebih baik dari Tuhan. Atau kalau kita lanjutkan lagi tafsirannya, maka Tuhan akan menjadi hambamu dan engkau akan jadi tuan buat Tuhanmu. Kira-kira demikian. Sehingga taruk itu berbicara tentang kekuasaan. Dan setiap orang di dalam keberdosaannya kemudian mengejar taruk-taruknya sendiri. Mengejar uang supaya uang itu menjadi taruknya.
mengejar kedudukan supaya kedudukan itu menjadi taruhnya, mengejar popularitas supaya popularitas itu menjadi taruhnya. Dengan punya taruh, dengan harapan semua orang tunduk kepada dirinya, semua orang memuji dirinya, semua orang kemudian menyanjung-nyanjung dirinya, semua orang bergantung kepada dirinya. Kehausan kepada kekuasaan seperti demikian adalah natur dosa manusia yang terjadi di masa lalu. Kita tahu dengan jelas bagaimana orang-orang membangun menara yang sampai menuju ke langit. Orang berjuang supaya orang itu seperti Herodes dipuja-puja. Ini bukan lagi suara manusia, tetapi suara Allah. Dan waktu itulah kemudian Herodes mati ditampar oleh malaikat dan dimakan oleh cacing. Ya, artinya setiap orang punya potensi untuk punya taruhnya sendiri, membangun kedudukannya sendiri, membangun kekuasaannya sendiri. Lalu apa yang kita pelajari pada saat ini, sahabat seperjalanan? Bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah menjadi anak Tuhan, kita tunduk sepenuhnya kepada taruh pangkal Isai, tongkat yang dimiliki kekuasaannya oleh Yesus. Hanya kepada dialah kita berlutut, hanya kepada dialah kita berseru, hanya kepada dialah dalam ayat yang ke-12 dikatakan seperti bangsa-bangsa menaruh harapan. Ayat 13 dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini janji Tuhan pada ayat yang ke-13. Faktor lain lagi, seperti kita belajar tentang taruh pangkal Isai, jangan ada kesombongan sama sekali dalam diri kita. Karena kesombongan berbicara kita sedang meninggikan diri. Sementara kita tahu yang maha tinggi saja yang bernama Kristus Yesus Sang Immanuel mau meninggalkan surga datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, kenosis, menjadi hamba taat sampai mati di atas kayu salib. Mengapa kita mau kemudian berusaha untuk membuat taruh-taruh sendiri dan berharap seluruh dunia tunduk kepada kita, sementara kita adalah bagian yang diciptakan oleh Allah. Siogianya kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada siapapun juga. Mari kita berjuang untuk menjauhi dosa. Jangan kita membuat tongkat-tongkat sendiri, membangun taruk-taruk sendiri, lalu menikmati pujian, menikmati sanjungan, menikmati orang lain tunduk kepada kita. Karena kita adalah hamba-hamba Allah, bukan tuan-tuan atas kehidupan ini. Setiap kita masing-masing, apapun kelebihan yang kita punya, siogianya itu semuanya adalah buat kemuliaan Tuhan dan bukan buat kemuliaan diri sendiri. Ayat 13 mengatakan, sewaktu kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuasaan, pusat penyembahan, pusat pemujian, pusat untuk kita memuliakannya. Maka ayat 13 berkata, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah sahabat perjalanan perjuangan kita tidak hanya bicara di dalam dunia ini. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini, satu hari kelak nanti semuanya akan terlepas. Firman Tuhan berkata, buat apa engkau memperoleh seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu, engkau selesai. Apa yang engkau genggam dalam dunia ini, tidak pernah akan engkau bisa bawa ke surga nanti. Hanya yang diperhitungkan oleh engkau. Seberapa tunduk kita kepada taruh pangkal Isai, seberapa setia kita mengikut Tuhan, seberapa kudus benar kehidupan kita, seberapa besar kita mengasihi dan menjadi berkat buat orang lain, bukan mengejar mimpi-mimpi hawa nafsu hanya buat diri sendiri. Karena tindakan seperti demikian adalah membangun taruh atau tongkat buat diri sendiri, bukan memuliakan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.